Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi prosesnya nanti terjadi reaksi terang dulu, baru dilanjutkan reaksi gelap. Secara umum, mekanisme urutan prosesnya adalah yang pertama, penangkapan cahaya matahari oleh klorofil. Tadi sudah kita pelajari fotosistem di video sebelumnya. Kemudian pemisahan molekul air, ini disebut fotolisis, yaitu pelepasan elektron energi tertinggi dan O2. Selanjutnya, transfer elektron, kemudian membuat energi kimia dalam bentuk ATP dan tenaga reduksi seperti NADPH2. Penggunaan ATP dan NADPH2 ini nanti untuk fiksasi CO2 dan kemudian membentuk gula. Jadi urutannya begini. Fotosintesis itu melakukan reaksi terang dulu menghasilkan ATP dan NADPH2 sebagai energi yang digunakan untuk membuat gula pada reaksi gelap dengan cara mengikat CO2 atau fiksasi CO2. Oke, kita mulai reaksi terang dulu. Disebut reaksi terang karena dia memerlukan cahaya dan prosesnya diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya mengenai fotosistem 2 atau P680. Jadi reaksi terang ini dimulai dari fotosistem 2. Reaksi tersebut terjadi di grana. Ingat, grana itu yang mengandung tilakoid dan di situ ada fotosistem. Karena melibatkan cahaya maka harus ada antena penangkap cahaya, maka terjadinya di grana. Bahan-bahan yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah molekul air dan cahaya matahari. Jadi reaksi komplit fotosintesis kan CO2 plus H2O akan membentuk gula dan oksigen. Jadi air difotolisis pada saat reaksi terang, sedangkan CO2 diikat pada saat reaksi gelap. Gula dihasilkan reaksi gelap, oksigen dihasilkan pada saat reaksi terang. Hasil dari reaksi terang tadi sudah disebutkan, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan untuk membentuk gula pada reaksi gelap. Nah, ini bagian reaksi terang fotosintesis. Nanti akan saya jelaskan di jalur siklik dan non siklik saja. Nanti akan saya munculkan lagi gambarnya. Kemudian mekanisme reaksi terang. Tadi ya sudah dijelaskan, prosesnya diawali dari energi foton berasal dari cahaya diserap fotosistem 2. Selanjutnya energi tersebut akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 melalui rantai transfer elektron. Ya, ini. Jadi akseptor yang terlibat yaitu plastoquinon, maaf tidak jelas ya blur ya, kompleks sitokrom, plastosianin. Selanjutnya P700 menerima foton kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Setelah itu akan dipindahkan ke ferredoksin Fd dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya digunakan membentuk NADPH yang berenergi ya. Nah, ini ringkasannya untuk reaksi terang. Penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem tadi ya. Kemudian setelah fotosistem menyerap energi matahari, digunakan untuk fotolisis, yaitu memecah molekul air
yang menghasilkan oksigen dan elektron berenergi tinggi. Nah, ion hidrogen tadi yang sebanyak 2 hidrogen akan ditangkap NADP plus menjadi NADPH. Sedangkan oksigen dilepaskan ke udara. Elektron yang terbebas akan mengalami pemindahan atau transfer elektron melalui fotofosforilisasi siklik dan non siklik. Untuk gambar yang blur ini tadi ya sudah ada di PowerPoint. PowerPointnya sudah saya kirimkan ya, nanti dibaca kembali di PowerPoint. Nah, reaksi terang terdiri dari fotofosforilasi siklik dan non siklik. Yang siklik itu melibatkan hanya fotosistem, yaitu fotosistem 1 tok, dan hanya menghasilkan ATP, tidak menghasilkan NADPH ataupun oksigen. Kenapa disebut siklik? Karena dia itu akan berputar kembali ke pusat reaksi. Jadi elektron yang berenergi tinggi yang meninggalkan klorofil pusat reaksi kembali ke pusat reaksi tersebut. Jadi dari fotosistem 1 kembali ke fotosistem 1 lagi. Coba Anda lihat. Jadi mekanismenya bagaimana untuk reaksi terang yang fotofosforilasi siklik ini hanya untuk menggenapi jika terjadi kekurangan ATP, hanya untuk donor ATP. Ketika kekurangan ATP baru terjadi fotofosforilasi siklik. Coba ini mekanismenya foton. Perhatikan, foton ini energi cahaya yang warnanya kuning ini mengenai P700, ini P700 di fotosistem 1. Jadi pusat reaksi siklik di fotosistem 1 ditangkap fotosistem 1. Kemudian 2 elektron berenergi tinggi tadi ditangkap oleh akseptor primer, ditransfer 2 elektron tadi ke ferredoksin, dioper ke plastoquinon, kompleks sitokrom, ke plastosianin, kembali ke P700. Ini penjelasan Bu Esti dari yang blur tidak jelas tadi loh nak ya. Ini jadi yang blur tadi penjelasannya seperti itu. Nah, ini menghasilkan hanya ATP ya, hanya menghasilkan ATP. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan 2 fotosistem, baik fotosistem 1 dan 2 menghasilkan komplit ATP, NADPH dan oksigen, tetapi tidak kembali ke pusat reaksi lagi. Nah, ini menyebabkan fotosistem 2 kehilangan elektronnya karena jalurnya berakhir untuk membentuk NADH, tidak kembali ke pusat reaksi lagi. Nah, bagaimanakah jalurnya non-siklik? Ini nanti tak jelaskan lewat gambar juga, tapi ini tak jelaskan lewat kata-kata dulu. Foton mengenai kompleks antena di fotosistem 2. Jadi kalau di siklik tadi mengenai fotosistem 1, kalau ini mengenai kompleks fotosistem 2 dulu. Dan terjadi fotolisis air menghasilkan elektron berenergi tinggi dan oksigen. Berpindah dari pusat reaksi menuju ke akseptor elektron dan melewati serangkaian reaksi sepanjang kompleks sitokrom. Selama perjalanan ini nanti ATP akan dibuat secara chemiosmotik. Selanjutnya sama ini nanti setelah ditangkap akseptor ya, dia akan terjadi eksitasi elektron yang berasal dari fotosistem 2 dari molekul klorofil di pusat reaksi fotosistem 1 ini, kemudian menyalurkan energinya ke ferredoksin yang kemudian digunakan untuk membuat NADPH. Oke, coba lihat ya. Kalau di siklik tadi hanya melibatkan 1 fotosistem, tapi kalau non siklik 2 fotosistem. Proses pertama juga dari sini, bedanya tadi mengenai fotosistem 1, kalau non siklik fotosistem 2 dulu. Foton akan mengenai fotosistem 2 di pusat reaksi 680 dan terjadi fotolisis air, yaitu air akan diuraikan menghasilkan 2
hidrogen dan 2 elektron berenergi tinggi. 2 elektron ini nanti akan ditangkap, coba lihat tanda panahnya, oleh akseptor primer, kemudian dioper ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom, plastosianin masuk ke P700 di fotosistem 1. Lihat dia menghasilkan ATP. Kemudian dari fotosistem 1, 2 elektron tadi dioper lagi ke akseptor primer. Selanjutnya melalui rantai transfer lagi dioper ke ferredoxin dengan bantuan enzim NADP reduktase. NADP nanti menangkap ion hidrogen menjadi NADPH dan ditambah 1 elektron lagi sehingga menjadi NADPH2. Berarti coba lihat ini hasilnya NADPH plus H plus NADPH2. Kemudian hasilnya dari fotolisis tadi oksigen, kemudian dia juga menghasilkan ATP. Itu. Oke, perbedaannya bisa dibaca sendiri, ada di dalam tabel. Kemudian saya lanjut reaksi gelap. Tadi kan hasilnya kan ada ATP, ada NADPH2. Ini nanti akan digunakan energi di reaksi gelap untuk membuat gula. Kenapa reaksi gelap? Tidak membutuhkan cahaya, disebut siklus Calvin. Terjadi di cairannya, tidak butuh tilakoid, tidak butuh kloroplas, karena dia tidak menangkap cahaya. Bahannya CO2, energinya sudah disebutkan tadi, enzimnya Rubisco untuk fiksasi CO2. Produknya gula disimpan jadi amilum. Ada 3 tahap, karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Coba Anda lihat siklusnya ini, tapi penjelasannya nanti bisa dilihat di gambar PowerPoint-nya yang sudah saya kirim tanpa rekaman suara saya ya. Ini langsung ke sini saja lebih enak. Ini penjelasan gambar tadi ya. Tahap pertama ngikat CO2 sik. Sopo sing ngikat? RUBP. Dibantu enzim jenenge Rubisco. Kemudian RUBP dan CO2 ini nanti akan membentuk PGA. Masuk ke tahap 2 yaitu reduksi. Tadi kan sudah terbentuk PGA pada saat fiksasi. Tahap selanjutnya terjadi proses reduksi atau pengurangan PGA oleh hidrogen dari NADPH2 dan menggunakan energi dari ATP yang merupakan hasil reaksi terang. Juga terjadi pengurangan gugus fosfat pada ATP menjadi ADP karena hilang 1 fosfat, adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat 2, 3 jadi 2. Hasil reduksinya apa? Yaitu 6 buah molekul PGAL atau fosfoglyceraldehid. Tahap terakhir adalah regenerasi. 5 molekul PGAL dari tahap reduksi tadi kembali digunakan untuk membentuk RUBP. Jadi nggawe RUBP meneh, makanya disebut regenerasi. Sedangkan yang 1 molekul PGAL bersama 1 molekul PGAL lain akan membentuk glukosa dengan 6 atom karbon. Tahap keempat yaitu sintesis, pembentukan molekul glukosa dari PGAL. 1 molekul glukosa dibentuk dari 2 molekul PGAL. Nah, ringkasannya ini tadi pertama fiksasi itu, reaksi pertama fiksasi ini lebih enak lagi. Ringkasan reaksi gelap, sopo sing mau fiksasi 6 molekul CO2 itu 6 buah RUBP. Jadi 1 RUBP mengikat 1 molekul CO2 menjadi 12 PGA. Hasilnya 12 PGA pada tahap kedua. Ingat, tahap pertama fiksasi, tahap kedua reduksi. 12 PGA ini tadi direduksi menjadi 12 di fosfoglyceraldehid, 12 DPGA, dan akan mereduksi lagi menjadi 12 PGAL. 12 PGAL ini nanti dipakai untuk regenerasi. Coba Anda lihat ini bulat ketiga ya. Regenerasinya tadi kan 12 PGAL-nya,
Sing 10 dipakai untuk nggawe RUBP sing tugas sing ngikat CO2 mau. Sedangkan yang 2 PGAL dipakai untuk nggawe glukosa sebagai hasil akhir dari reaksi gelap. Jadi reaksi gelap adalah tahap akhir dari fotosintesis. Nah, ini perbedaan reaksi terang dengan reaksi gelap. Ini juga di slide-nya Bu Esti sudah saya kirimkan, ada di tabelnya. Nah, ini kalau belum ada di slide juga di screenshot saja nanti video saya. Nah, sekian, terima kasih mengenai fotosintesis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.